Oke, tadi sudah ya berat badan, tinggi badan, PPV, ya itu yang di skip pada saat ibu hamilnya duduk, ya kan duduk sama berdiri kan tinggi badan. Oke, sekarang dari kepala, pemeriksaan fisik ibu hamil. Dari kepala kita lihat kebersihan kepalanya, kemudian juga ditemukan benjolan atau tidak kita palpasi, ya kemudian kebersihan rambut dan kerontokannya ada tidak, kemudian ada benjolan atau tidak, ya itu kepala. Baru ke telinga, di telinga kita lihat kebersihan lubang di lubang telinga kotorannya, apakah ada oma atau tidak, otitis media akut atau tidak. Kemudian di lubang telinganya kita palpasi apakah ada benjolan atau tidak di sini ya, gitu ya. Kemudian pada wajah. Nah, pada wajah di sini kita lihat dari plasma gravidarum dulu ya. Plasma gravidarum adalah tanda pada ibu hamil karena mengalami hipervaskularisasi, jadi agak menghitam dari area hidung sampai ke pipi ya. Tapi tidak semua ibu hamil itu muncul plasma gravidarum ya. Ingat ya, nanti kalau ditanya penguji, ujinya bukan saya, terus tanya emang iya ibu hamil keluar itu semuanya, iya bu, nah orang saya enggak, nah gitu. Jadi tidak semua ya, itu ingat ya, plasma gravidarum yang menghitam dari sini sampai ke pipi itu tidak semua ibu hamil muncul ya. Oke, sekarang pada mata kita lihat ya, skleranya ikterik atau tidak, sklera ya. Kemudian konjungtiva itu yang diginiin ya sambil menggunakan pen light ya, anemis atau tidak konjungtiva ya. Nah kemudian pupil ketika diberi cahaya mengecil atau membesar, mengecil ya. Nah pupilnya dilihat, refleks pupilnya matanya. Nah kemudian baru ke hidung ya, ke hidung kita lihat juga kesimetrisannya, kemudian kebersihan bulu ini di hidungnya ya, di antara kiri dan kanan. Kemudian kita lihat di lubang hidung apakah ada polip atau tidak ya. Kemudian simetris atau tidak, jadi tulang hidungnya apakah bengkok atau tidak. Nah kemudian pada area mulut, nah mulut ibunya suruh membuka mulut ya, kebersihan mulutnya. Nah pada ibu hamil itu rentan juga terhadap gusi berdarah atau gingivitis ya. Nah itu kita lihat kebersihan giginya, terus ada gusi berdarah atau tidak, ada sariawan atau tidak ya. Kemudian juga di sini bibirnya kering atau tidak, pucat atau tidak, wajahnya secara keseluruhan pucat atau tidak. Nah selanjutnya baru ke leher ya. Leher kita lihat ya, di leher di sini apakah ibu ada pembesaran kelenjar getah bening sambil dipegang ya. Kemudian dipegang juga, coba bu menelan ya. Kalau ibu menelannya itu nyeri ya, itu ditemukan gejala disfagia, menelannya sakit ya, itu harus tahu disfagia itu. Jadi ada gejala disfagia atau enggak, jadi menelannya sakit. Nah ibu coba menelan. Nah sambil gitu dipegang juga ya, ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak, selain tadi pembesaran KGB ya. Beda kalau KGB di sini, kalau tiroid di sini, ngecek pembesarannya ya. Itu leher. Nah, pada dada ini sengaja yang ada payudaranya. Nah, pada ibu hamil di sini kita juga perlu sekali menginspeksi. Nah, kalau bedanya kalau pemeriksaan fisik pemeriksaan fisik pasien dewasa itu ada sampai ke taktil premitus. Udah belum? Nggak tahu. Udah benar. Pemeriksaan fisik pasien dewasa. Yang taktil premitus itu yang sampai punggungnya dipegang terus ibunya suruh ngomong 77 gitu. Ya itu sih yang pemeriksaan fisik pasien dewasa. Nah, kalau pada ibu hamil tidak perlu. Kita perlu mengkaji pada area dada di sini adalah payudara dulu. Kan inspeksi dulu kan. Inspeksi payudara, kita lihat area aerola menghitam atau tidak ya. Karena kalau itu sih menghitam ya normalnya ya. Kemudian juga putingnya membesar, udah mulai membesar. Nah, kalau udah trimester 3 jangan kaget, ada juga yang sudah keluar kolostrum. Ya, kolostrum. Nah, itu sebenarnya udah mulai tepat diajarkan breast care pada trimester 3. Nah selanjutnya kita raba ya, raba apakah ada benjolan atau tidak pada kedua payudaranya ya. Tadi cek juga ada pengeluaran kolostrum atau tidak. Nah kemudian pergerakan nafasnya ya, ada pergerakan nafas tambahan atau tidak ya gitu ya. Di sini selanjutnya baru ke kalau ini nanti terdeteksi dari tensi ya. Nah baru ke area lengan. Nah ini pakai midline ya, lengannya kita ukur ya. Normalnya lengan ibu hamil itu adalah
23,5 cm. Kalau kurang apa? Berarti ibu hamilnya resiko Bu kekurangan energi kronis. Ngomong nanti ke pengujinya, karena saya nggak tahu pengujinya suka ini tukar ya. Jadi bilang normalnya 23,5 Bu, kalau kurang berarti ibu hamilnya resiko KEK, kekurangan energi kronis gitu ya. Oke, sekarang ke perut. Nah ini yang core-nya ini banyak nih. Nah pada perut ini kita inspeksi dulu. Ada linea nigra garis ya, yang pada ibu hamil tuh dari sini sampai jangan dari sini bahasa, dari PX sampai ke simfisis pubis, garisnya pernah lihat kan ya, ada garis lurus gitu ya. Kemudian ada stretch mark atau striae yang suka di sini. Nanti kalau udah hamil, udah melahirkan tambah lagi banyak sampai ke paha ya. Apalagi membesar, bayinya udah mulai banyak, membesar ya tambah banyak, bisa sampai ke sini-sini. Nah setelah itu baru kita udah inspeksi, baru kita lakukan palpasi Leopold, di mana manuver Leopold itu terdiri sampai 4 ya. Leopold yang pertama kita meraba di sini. Oh ya, ibunya diganjel dulu dan ibunya disarankan BAK dulu, mengosongkan kandung kemih dan diganjel dulu supaya nggak apa, karena ibu hamil kalau telentang itu sesak ya posisinya ya. Nah diganjel jadi agak sedikit miring, nggak apa-apa. Nah kita cek di sini pada area pundus. Leopold yang pertama kita cek pada area pundus. Nah di sini jika teraba keras, bulat, susah digerakkan, berarti itu adalah kepala. Nah berarti kalau kepalanya di sini, bokongnya di sini namanya apa? Sungsang. Ya. Kalau kita teraba bulat, melenting dan dia lunak, berarti bokong. Ya, itu tuh Leopold 1 untuk mengetahui apa yang ada di pundus. Nah, ini Leopold yang kedua yaitu kita mengetahui apa yang ada di kanan dan kiri ibu. Kalau teraba, agak ditekan, tarik nafas Bu. Itu kalau misalkan teraba kecil-kecil, kemudian juga di sini teraba seperti lunak dan banyak, itu adalah ekstremitas. Ya, kemudian di sini kalau misalkan teraba melengkung, bulat, nah ini punggung, karena masih muter terus sebelum 36 minggu ya. Jadi mengetahui apa yang kanan dan kiri itu Leopold 2. Leopold 3 kita mengetahui apa yang menjadi bagian bawah ya, sambil diraba gini. Nah kalau misalkan keras, bulat itu kepala ya, kalau misalkan lunak ya, melenting itu adalah bokong. Nah Leopold yang keempat itu kalau misalkan udah diketahui yang bawah presentasinya adalah kepala, lalu kepala ini kok susah digerakkannya. Nah, pastikan dengan Leopold 4. Nah, Leopold 4 itu dipastikan sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Nah, kalau susah digerakkan. Tapi kalau masih mudah digerakkan dan kerasa ada space, itu tidak perlu lanjut ke Leopold 4. Jadi Leopold 4 itu memastikan si bagian presentasi bawah itu, kepala itu udah nyampe PAP atau belum. Apa PAP? Pintu atas panggul. Nah, oke, tadi inspeksi udah linea nigra, stretch mark dan juga Leopold sampai Leopold 4. Selanjutnya adalah pengukuran TFU. Pengukuran TFU yang pertama dengan menggunakan apa? Midline ya. Ya, menggunakan midline ya, ini dari pundus sampai ke simfisis pubis. Di sini sampai sini diukur berapa. Nah, untuk mengetahui usia kandungan berarti tinggal dikali berapa? Kalau minggu kali 8/7. Ya, kemarin benar semua masih rata-rata ya. Nah, kemudian kalau bulan dibagi berapa? 3,5 ya. Nah, tapi jawaban uji kong itu tidak selalu bulan atau ini minggu, tapi jawabannya jari. Nah, ini dengan jari kita bisa memulai pengukuran TFU itu dari mulai usia 3 bulan. Nah, ini yang harus kalian hafal terus. Dimulai dari usia 3 bulan gimana? Berarti 3 jari di atas simfisis pubis 3 bulan. 4 bulan di tengah-tengah simfisis pubis dan pusat. 5 bulan 3 jari di bawah pusat. 6 bulan setinggi pusat. 7 bulan 3 jari di atas pusat. 8 bulan di tengah-tengah pusat dan prosesus hipoideus atau PX. 9 bulan 3 jari di bawah prosesus hipoideus atau PX. Kalau misalkan grogi di penguji ya PX, tapi harus tahu PX apa ya. Nah itu ya, jadi nanti kalau ditanya TFU-nya HPHT-nya segini,
sekarang dia konsulnya tanggal segini. Nah, berarti sekarang umurnya berapa, kan bisa dikurangi dari HPHT, paham ya? Dari HPHT kan tahu takseropatusnya kapan. Nah, dia tanggal berobatnya sekarang, berarti tinggal dikurangi kan. Nah, usia pada saat itu pilihan jawabannya bisa jadi tadi jari pilihannya. Nah, misalkan 7 bulan nggak tahu kalau 7 bulan sebenarnya 3 jari di atas pusat, tapi karena tahu hafal ya udah pilih gitu. Gitu ya, maksudnya itu harus hafal terus. Nah, itu TFU ya. Selanjutnya pemeriksaan DJJ, denyut jantung janin normalnya 120 sampai 160. Nah, DJJ itu ya, dengarkan, DJJ itu sekarang menggunakan Doppler. Nah, kalau ini adalah stetoskop monoaurel. Kalau nggak Doppler menggunakan apa? USG ya, gitu. Nah, kalau menggunakan stetoskop monoaurel, nah ini mendengarkannya adalah, ini kan abdomen tuh dibagi berapa kuadran? 4 kan? Ya, kuadran 1, 2, 3 dan 4. Nah, antara 1 dan 3 ini di sini bisa didengarkan, antara kuadran 2 dan 4 di sini juga bisa ya, dengarkan untuk mendengarkan denyut jantung janin. Nah, selanjutnya bagian perut sudah ya, bagian perut. Nah, selanjutnya pada bagian ekstremitas dulu sebelum area genitalia. Ekstremitas itu kita lihat tanda kakinya nih, telapak kaki ini anggap ya. Kalau di seperti ini kan namanya tanda Homan ya, tanda Homannya positif atau tidak. Kalau digini nyeri berarti tanda Homan positif. Nah, selanjutnya adalah apakah ditemukan udem. Udem kalau pada ibu hamil sih sebenarnya pasti ditemukan. Tapi kalau udemnya berlebihan ya, kelihatan sampai ke paha-paha juga, dari jempol kaki sampai ke paha. Nah, itu udah gitu tensinya tinggi, dikhawatirkan apa? Preeklamsi ya. Nah, selanjutnya kita lihat kebersihan kuku ya pada kaki maupun itu bagian integumen ya, sama bagian tangan. Nah, selanjutnya pada area genitalia. Pada area genitalia nggak ada pengalas ya. Ya nggak apa-apa. Ya, nanti dikasih pengalas ya di bawahnya ini ya. Tidak ada. Nah, ya diberi pengalas pada area genitalia. Di sini kita fungsinya bukan untuk memperbaiki, karena SOP-nya apa? Pemeriksaan fisik ibu hanya untuk mengecek loh pada area genitalia, seperti kebersihannya bagaimana, kemudian warnanya ada apa namanya, tanda cadui kebiruan pada paginya, kemudian juga ada, mohon maaf, ada infeksi menular seksual atau tidak, atau kutil kelamin, karena kalau ada kutil kelamin or kondiloma acuminata itu akan menghalangi jalan lahir ya. Terus apalagi? Selain itu kebersihannya, kemudian ada keputihan atau tidak, hanya untuk mengecek itu, bukan untuk vulva hygiene, karena kalau vulva hygiene ada lagi setelah nanti habis postpartum ada personal hygiene postpartum. Nah, di dalam personal hygiene itu ya hanya untuk mengecek itu sudah. Kalau ada kan berarti menemukan itu tuh, wah saya menemukan kondiloma acuminata, berarti dia harus pemeriksaan lebih lanjut apabila ditemukan ada HIV ya, karena tentu kutil kelamin aja tanpa HIV atau bisa jadi dengan HIV ya, gitu. Nah, itu dari genitalia ya, banyak yang salah ya, ketika misalnya fisik ibu hamil malah ada vulva hygiene pas OSCE-nya, enggak, itu sendiri kalau itu khusus personal hygiene. Nah, selanjutnya adalah memberitahukan pada ibu misalnya sudah selesai, dan beritahukan bahwa misalnya ibu hamil harus berapa kali? 6 kali bu ya, 2 kali trimester pertama bu, 1 kali trimester 2, 3 kali trimester 3 ya bu ya, itu minimal. Dan dalam 6 kali pemeriksaan itu harus dengan dokter SPOK pemeriksaannya. Oke, itu ya, itu pemeriksaan fisik ibu hamil ya. Udah kan ya, yang paling banyak sini ya, nanti ketinggalan, ada yang TFU-nya ketinggalan, yang nggak bisa karena di SPOK-nya ada juga, maksudnya TFU jangan sampai ketinggalan ya, sudah hafal itu ya. Itu pemeriksaan fisik ibu hamil. Nah, sekarang masih lanjut aja ya, lanjut. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik postpartum. Oh ya bu, kan habis pemeriksaan fisik ibu hamil ada melahirkan dulu deh bu. Nah, di buku kurikulum KKN Inus yang terbaru itu kalau melahirkan itu posisi perawat itu sebagai asistensi, jadi bukan mandiri ya. Jadi itu kan ada interprofesional, jadi itu maksudnya kompetensi bidan. Jadi yang penting tahu aja tahapan melahirkan itu, jangan sampai kalah 1 nggak tahu, kalah 2 nggak tahu. Kalau pos SC ada kalah 1 sampai kalah 4 nggak? Kemarin ada tugas loh.
Kala 1 sama kala 4 itu hanya untuk yang persalinannya normal. Kalau SC mah kan jamnya juga diatur ya sesuai dengan nanti sudah siap ya. Dan misalkan puasanya baru bentar ya nanti puasanya baru 2 jam atau ketubannya juga masih nggak apa-apa pada saat di MST ya udah itu bisa nunggu lagi. Jadi kala 1 sampai kala 4 bisa nunggu. Oke, sekarang ibu postpartum. Pemeriksaan fisik ibu postpartum gunanya apa? Tujuannya untuk mengetahui kesehatan ibu postpartum setelah melahirkan. Yang kedua untuk mengetahui apabila ada komplikasi setelah melahirkan. Kalau bedanya dengan kala 4 apa Bu? Kalau kala 4 nah 4 jam setelah melahirkan jangan kemana-mana, masih dievaluasi pasien itu. Tapi kalau udah postpartum setelah lebih dari 4 jam dan dia ada di ruangan nifas, nah itulah dilakukan pemeriksaan fisik postpartum. Dan juga untuk mengetahui apabila ditemukan ada hemoragik postpartum ya, jadi ada pendarahan ya, ada yang dia sudah di episiotomi dijahit ya, tapi ternyata ada pendarahan pada area perineum ada ya, apalagi yang usianya sudah itu ya, karena banyak komplikasi. Nah setelah itu untuk itu khusus mengetahui kesehatan ibu ya kalau postpartum. Nah kebutuhan ibu postpartum itu banyak ya, bukan hanya pemeriksaan fisik aja, banyak. Ada apa aja? Ada breast care, ada perawatan lukanya, ada perawatan perineumnya, ada kebutuhan pijat oksitosin, breast care sama teknik menyusui dia harus paham ya. Untuk personal hygiene secara keseluruhan dia harus tahu, kebutuhan nutrisinya harus tahu, kebutuhan BAK, BAB setelah melahirkan penting. Karena apa? Karena banyak yang karena takut baru di SC dia jadi mempengaruhi stres, jadi dia malah BAB-nya 9 hari baru BAB. Ada yang seperti itu ya. Kalau saya 4 hari setelahnya baru BAB. Nah, jadi ada yang beda-beda sampai 9 hari baru bisa BAB. SC sama SC ya. Jadi itu ya. Dan kembali head nih kalau udah selesai melahirkan itu beda-beda ya. Makul ya baru melahirkan kembali headnya Maulida 6 bulan baru head lagi. Nah saya sebulan lebih udah head lagi. Itu beda-beda ya ininya tuh ya. Jadi jangan kaget kalau nanti kalau udah menikah dan melahirkan kok headnya kembali. Selama kita tidak stres, biasa normal, tidak pakai KB apa-apa, menyusui juga aktif, gitu. KB-nya yang misalkan KB alami saja dulu karena tidak mengganggu menyusui. Nah itu nggak apa-apa. Kayak IUD itu tidak mengganggu menyusui. Tapi beda lagi itu nanti kebutuhan KB juga jadi kebutuhan postpartum. Oke, pemeriksaan fisik postpartum itu dari head to toe juga. Ya, dari kepala tadi sama, apa aja tadi? Kebersihan kepalanya, kemudian kesimetrisannya ada benjol atau tidak, kemudian juga ada luka atau tidak, terus rontokannya ada alopecia atau tidak, alopecia atau kebotakan. Baru ke telinga berarti tadi kebersihan telinganya, apakah ada otitis media atau tidak, sama. Daun telinga ada polip atau tidak, kemudian pada hidung juga apa kebersihannya, ada polip atau tidak. Nah baru ke wajah. Nah kalau plasmagrafi darum masih ada nggak pada ibu postpartum? Masih ada yang belum, itu kalau 24 jam pertama belum langsung hilang, kalau dia pas hamilnya muncul, paham ya? Panas banget sih. Oh itunya mati ya. Nah pantas dinyalain yang Panasonic ya. Nah jadi plasmagrafi darum tuh nggak langsung hilang pada saat melahirkan, baru melahirkan ya. Nah selanjutnya adalah mata skleranya tadi ikterik atau tidak, pupilnya mengecil kalau kasih cahaya, kemudian konjungtiva anemis atau tidak, wajah pucat atau tidak, kebersihan gigi, ada pendarahan pada gusi atau tidak, kemudian juga ada sariawan atau tidak, kebersihan lidahnya juga bagaimana. Nah baru ke leher, ada pemeriksaan getah bening atau tidak, ada pemeriksaan tiroid atau tidak, ada kesulitan menelan atau tidak, atau nyeri menelan atau tidak. Nah selanjutnya pada payudara. Nah pada payudara, nah kalau udah melahirkan ya bukan yang diceknya bukan aerola menghitam atau tidak, nah tapi lebih ke asinya udah keluar belum gitu ya. Kolostrumnya atau minimal belum asi juga, hari pertama kan masih kolostrum yang masih kuning-kuning bening gitu, udah keluar belum, dicoba ya, dipalpasi ya, dilihat gitu ya. Nah setelah itu baru ke perut. Nah kalau tadi perut ibu hamil banyak banget ya. Nah kalau postpartum tergantung, kalau postpartumnya ada luka SC berarti yang dikaji luka SC-nya, ada tanda-tanda infeksi atau tidak ya, kemudian ada di sini pendarahan atau tidak misalkan karena efek jahitannya, kemudian
masih ditemukan stretch mark ya, iya udah malah tambah banyak setelahnya juga ya. Nah linea juga masih ada, baru melahirkan, jangan kaget baru mulai masih ada garisnya tuh baru hilang anak usia 3 sampai 4 bulan saya baru hilang. Nah baru di sini area ekstremitas bisa masih ditemukan udem atau tidak, tanda Homan juga masih dicek ya positif atau tidak, nyeri atau tidak. Genetalia, nah genetalia juga sama. Ini kan judulnya apa? Pemeriksaan fisik postpartum, bukan untuk vulvahegin ya. Nah, bukan untuk vulvahegin tapi untuk mengecek lohea. Nah, kalau pada postpartum punya darah nifas atau yang disebut lohea ya. Nah, itu lohea itu ada 4, Rubra, Sanguineta, Serosa, Alba. Dari yang warnanya kalau 24 jam pertama itu warnanya merahnya. Terus udah gitu pink, coklat sampai putih ya. Serosa, Sanguineta, Alba ya itu. Rubra, Sanguineta, Serosa, Alba ya. Itu lohea, lihat darah loheanya sudah keluar atau belum. Kemudian juga di sini apakah ada pendarahan, tapi kan lu bingung bedainnya antara yang pendarahan sama yang tadi kan lagi lohea, lagi ada darah nifas. Gimana cara bedainnya itu? Kalau pendarahan lohea kan kayak seperti mens aja, keluarnya dari mana? Dari vagina. Nah tapi kalau pendarahan itu dicek, bisa jadi di perineumnya. Perineum tuh di sini, perineum tuh ya, perineum tuh di sini, perineum ya. Nah di sini sebelumnya anus, perineum di sini nih. Nah perineum area perineum. Kalau vagina ini, kalau keluar darah nifas ya dari vagina kayak darah menstruasi. Nah kalau ada pendarahan dikhawatirkan perineumnya ada robekan gitu ya. Cuma untuk mengecek itu ya. Nah selanjutnya di sini kan postpartum ya. Nah tadi kalau ending dari pemeriksaan fisik ibu hamil apa? Mengingatkan ANC harus berapa kali? 6 kali. Tapi ending dari pemeriksaan fisik postpartum nyebutin semua tadi ya kebutuhannya ya, tentang nanti ditambahkan kalau masih ada waktu osce nih, masih ada waktu osce, tambahkan bahwa ibu harus memenuhi nutrisi ibu, menjaga kebersihan personal hygiene ibu, menjaga kebersihan luka ibu, kemudian juga menjaga kebersihan genitalia ibu ya. Kemudian juga harus di sini menghindari stres dan mulai bisa menggunakan pilihan alat AB. Bisa nggak endingnya? Bisa nggak sih? Pakai ini aja ya. Jadi endingnya itu, iya. Tapi kalau masih ada waktu semua rata-rata ya 7 menit ya. Iya. Ya selesai ini nggak bisa sempat closing ya. Udah kan gitu ya. Ya makanya itu diatur aja gimana caranya. Pokoknya kayak core inti ibu hamil jangan hilang. Ya, kayak itu ya strategi postpartum. Selanjutnya kita ke breast care. Kalau breast care tidak menggunakan sarung tangan. Breast care. Nah, breast care bisa duduk kalau breast care.